Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein dan asam amino dalam tubuh manusia. Jadi perlu diingat metabolisme ini ada dua macam ya, ada katabolisme dan anabolisme. Yang satunya adalah penguraian, satunya adalah pembentukan. Nah, protein itu apa? Protein itu merupakan polimer atau gabungan dari beberapa asam amino yang terhubung oleh ikatan peptida. Jadi ikatan peptida ini ikatan yang menyambungkan antar asam amino dengan asam amino yang lain sehingga membentuk suatu protein. Nah, protein ini berfungsi sebagai enzim, sebagai hormon, juga sebagai alat transport dalam darah. Jadi misalkan kalau kita mau melakukan transport zat besi, kita bisa ada peran enzim dalam transport tersebut. Selain itu, fungsi protein juga mempertahankan keseimbangan asam basa cairan tubuh sebagai antibodi bagian dari struktur jaringan sel atau jaringan organ. Nah, protein ini bisa berfungsi secara strukturalnya, dia dapat berfungsi secara dari strukturnya itu misalkan sebagai kolagen dan keratin. Jadi kolagen ini bisa mempertahankan kekenyalan ya. Keratin ini untuk struktur pada rambut. Jadi ini yang kita sebut dengan protein struktural. Jadi yang berfungsi secara struktural. Sedangkan protein fungsional, protein yang mengerjakan fungsi tertentu. Contohnya adalah enzim. Misalkan enzim lipase. Berarti itu adalah enzim yang memecah lipid menjadi asam lemak. Kemudian yang kedua, hormon. Misalkan hormon insulin. Hormon insulin ini merupakan hormon yang memberikan sinyal kepada epinefrin untuk merubah glukosa menjadi glikogen. Nah, ini untuk asam amino sendiri. Asam amino sendiri, rumus asam amino ini ciri-cirinya ada gugus aminonya NH3+ dan gugus karboksilnya serta ada kerangka karbon ini C chiral ini, CH, ini C yang di tengah-tengah ini ya. Kemudian R ini, rantai R ini bisa berubah-ubah tergantung jenis asam amino yang ada. Gitu. Jadi ini adalah rumus dasar asam amino. Ini rumus dasarnya asam amino. Ada gugus NH3 dan gugus karboksil. Nah, pencernaan protein di dalam lambung akan dicerna oleh enzim pepsin. Kemudian selanjutnya dicerna oleh enzim pepsin nanti didegradasi, kemudian masuk ke duodenum usus halus. Nah, dalam duodenum ini nanti ada enzim tripsin, kemotripsin dan elastase. Enzim-enzim ini akan memecah protein menjadi peptida yang kecil. Selanjutnya, pada peptida yang kecil ini pada sel mukosa usus halus akan didegradasi, akan diputus-putus oleh tiga enzim berikut ini di peptidase, karboksipeptidase, aminopeptidase membentuk asam amino dan dipeptida dan tripeptida. Kemudian asam amino tersebut ini akan degradasi lagi, akan ditransportasikan ke darah, kemudian ke sel-sel tubuh untuk selanjutnya diolah, digunakan ini. Nah, pencernaan protein dalam makanan. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang mengandung protein ini dalam makanan ini akan dicerna oleh enzim protease. Jadi pepton, kemudian dipecah lagi menjadi oleh enzim pepsin tadi menjadi polipeptida. Kemudian tadi ada yang di slide sebelumnya, dia akan dipecah-pecah membentuk asam amino menjadi asam amino. Kemudian HCl lambung, pada lambung ini akan ada HCl, dapat HCl. Ini mengaktifkan proenzim denaturasi protein pH optimum pepsin akan hidrolisis protein dalam lambung. Selanjutnya, pencernaan diteruskan dalam usus oleh enzim endopeptidase lainnya dan enzim eksopeptidase.
Nah, di peptida ini akan dicerna oleh enzim peptidase menjadi asam amino, yang kemudian asam amino ini akan ditransfer ke dalam darah. Nah, ini ada, dan ini yaitu terjadinya koagulasi susu pada hewan muda atau bayi. Ini adalah daftar-daftar asam amino. Jadi asam amino ini secara besar, garis besar dibagi menjadi dua macam, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Jadi ini metabolisme asam amino. Asam amino yang terbentuk di usus akan diabsorpsi dan dibawa oleh peredaran darah ke dalam sel-sel tubuh. Nah, metabolisme asam amino ini tadi dibagi jadi dua macam ya, katabolisme yaitu penguraian, anabolisme adalah pembentukan. Jadi katabolisme ini akan terdapat dua macam, yaitu katabolisme nitrogen pada gugus amino di asam amino. Nanti dari hasil katabolisme ini hasil akhirnya adalah urea. Kemudian yang kedua adalah katabolisme kerangka karbon asam amino. Hasil akhirnya dari katabolisme kerangka karbon ini adalah senyawa amfibolik. Yang kedua anabolisme, yaitu sintesis protein. Jadi sintesis protein ini berasal dari 20 jenis asam amino besar dan 10 macam adalah asam amino esensial. Yang ketiga adalah pembentukan produk khusus dari asam amino. Ini uraiannya dari asam amino ke protein. Jadi kalau di katabolisme nanti hasil akhirnya jadi urea, dibuang berupa urea melewati urin nanti, atau ini kerangka C-nya dia membentuk menjadi senyawa amfibolik. Nanti senyawa amfibolik ini akan masuk ke siklus Krebs sehingga menghasilkan energi, atau bisa masuk ke biosintesis menjadi senyawa yang lainnya. Gitu. Nah, apabila dalam tubuh asam amino kita ini terjadi secara berlebihan, maka kelebihan asam amino ini tidak dapat ditimbun atau sehingga diubah menjadi lemak sebagai cadangan kalori tubuh. Jadi terjadi perubahan, asam amino ini akan diubah menjadi lemak, bentuk ke jalur lipid, nanti masuk ke jalur lipid sebagai kalori dalam tubuh. Nah, pada keadaan asam amino dari makanan yang berlebih, maka asam amino yang berlebih ini digunakan untuk sintesis protein, sintesis produk khusus, misalkan serotonin. Nah, sisanya ini akan masuk ke katabolisme, diuraikan nanti dibuang dalam menjadi urea. Jadi yang atom N ini akan dibuang menjadi urea, sedangkan kerangka C-nya akan diubah menjadi senyawa amfibolik. Misalkan masuk ke anggota siklus asam sitrat. Jadi nanti masuk ke jalur sintesis lemak dan glikogen. Nah, saat kita dalam kondisi kekurangan energi, maka yang lebih banyak terjadi adalah proses katabolisme, penguraian asam amino. Jadi keadaan kelaparan ya. Jadi asam amino ini pasti akan diuraikan menjadi urea, dan kerangka C-nya akan menjadi senyawa amfibolik yang bisa menghasilkan energi untuk sintesis glukosa. Glukosa ini nanti masuk ke jalur glikolisis. Jadi ini saling berhubungan antara metabolisme protein, lipid, dan glukosa. Nah, keseimbangan nitrogen ini, protein dalam tubuh bersifat dinamis, jadi selalu ada sintesis dan degradasi. Yang menentukan proses sintesis dan degradasi ini adalah keberadaan energi dalam keberadaan protein dalam tubuh, atau adanya kekurangan energi atau kelebihan energi dalam tubuh. Dengan mengukur jumlah nitrogen yang masuk dan keluar, dapat diperkirakan kondisi metabolisme protein tubuh. Jadi nitrogen ini akan masuk tubuh melalui makanan, kemudian nitrogen N dari amino ini akan keluar tubuh melalui urin, keringat, dan feses. Nah, keseimbangan nitrogen tubuh dikatakan positif bila jumlah N yang masuk ke tubuh ini lebih besar dari jumlah N yang keluar dari tubuh. Ini jumlah N yang masuk ke tubuh lebih besar dari jumlah N yang keluar dari tubuh, sehingga sintesis protein akan lebih banyak terjadi daripada proses katabolismenya.
Misal pertumbuhan, hamil, dan penyembuhan. Keseimbangan nitrogen tubuh negatif berarti katabolisme asam amino sintesis protein misal saat kelaparan. Nah, keseimbangan nitrogen yang seimbang misalkan pada orang dewasa yang normal dan sehat. Jadi ini ada tiga kondisi ya, kondisi positif, negatif, dan seimbang. Jadi saat positif ini saat N masuk ke tubuh lebih besar, artinya protein asam amino yang masuk ke tubuh lebih besar daripada asam amino yang keluar dari tubuh, sehingga lebih banyak terjadi sintesis protein daripada katabolismenya. Artinya nanti akan lebih banyak terjadi proses pertumbuhan dan penyembuhan. Kalau keseimbangan nitrogen tubuh negatif, ini artinya katabolismenya terjadi lebih besar daripada sintesisnya. Jadi keseimbangan nitrogen, kondisi yang ketiga adalah kondisi yang seimbang. Ini pada orang dewasa yang normal dan sehat. Nah, untuk biosintesis asam amino sendiri dapat diperoleh dari beberapa macam. Jadi dari senyawa amfibolik, yaitu berupa alfa-ketoglutarat. Nah, alfa-ketoglutarat ini dapat kita lihat nanti bisa masuk ke siklus Krebs. Ini alfa-ketoglutarat ini nanti akan dirubah menjadi glutamat. Glutamat akan dirubah menjadi glutamin. Nah, glutamin ini akan dirubah menjadi pirufat. Pirufat masuk ke alanin. Ini senyawa amfiboliknya. Jadi senyawa yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi atau mensintesis glukosa. Dan yang kedua, oksaloasetat. Ini juga asam amino. Nanti ini dari siklus Krebs ini. Jadi ini biosintesisnya ini misalkan dari alfa-ketoglutarat ya, dari senyawa amfibolik, senyawa intermediat yang ada di siklus Krebs, ini nanti bisa diperoleh asam amino alanin. Kemudian untuk oksaloasetat ini bisa diperoleh senyawa asam amino serin. Kemudian yang kedua, dari asam amino non esensial yang lain. Jadi kita bisa mensintesis serin dari glutamat. Di glutamat ini diubah menjadi prolin, kemudian menjadi hidroksiprolin, kemudian diubah lagi menjadi glisin, baru kemudian menjadi serin. Yang ketiga, asam amino bisa diperoleh dari asam amino esensial. Jadi gabungan antara asam amino metionin dan serin ini akan bereaksi membentuk sistein. Sistein ini akan bereaksi menjadi fenilalanin, kemudian menjadi tirosin. Lisin bisa bereaksi menjadi hidroksilisin. Jadi ini tentunya ya, metionin dan serin akan menjadi sistein, fenilalanin bisa berubah menjadi tirosin, lisin bisa berubah menjadi hidroksilisin. Nah, ini katabolisme nitrogen asam amino. Katabolismenya. Asam alfa amino ini bisa mengalami transaminasi menjadi asam alfa keto. Kemudian asam alfa ketoglutarat akan mengalami transaminasi juga menjadi L-glutamat. L-glutamat ini akan terjadi pengeluaran berupa urea, CO2 dan NH3. Hasil akhir ini akan pada organisme ureotelik akan hasil akhir dari katabolisme nitrogen asam amino ini akan menjadi urea. Sedangkan pada organisme urikotelik ini akan menjadi asam urat. Ya, jadi pada mamalia seperti manusia atau hewan mamalia yang lainnya, untuk katabolisme penguraian nitrogen asam amino hasil akhirnya berupa urea. Sedangkan pada reptil dan burung hasil akhir dari katabolisme nitrogen ini adalah asam urat. Nah, pada ikan bertulang atau amonitelik, katabolisme nitrogen ini akan hasil akhirnya akan menghasilkan amonia. Nah, ini tahap katabolisme nitrogen ada 4 tahapan, yaitu proses transaminasi, deaminasi oksidatif, transport amonia, dan siklus urea. Ini tadi yang, jadi ini siklus yang terakhir yang menghasilkan urea. Transaminasi ini, nah ini transaminasi, yaitu pemutusan ini ya, NH2. Ini dikatalisis oleh enzim transaminase, yaitu aminotransferase, dengan koenzimnya adalah pidoksal fosfat. Ini.
Nah, enzim transaminase ini ada di hampir seluruh jaringan mamalia. Jadi yang pertama ini misalkan alanin transaminase, berarti nanti merubah pirufat menjadi L-alanin atau L-alanin menjadi pirufat. Jadi ini berkebalikannya. Asam alfa amino menjadi asam alfa beta amino. Ini yang kedua, glutamat transaminase. Berarti ini merubah L-glutamat menjadi alfa ketoglutarat. Jadi semua N dalam asam amino ini di katabolisme akhirnya akan menjadi bagian dalam asam amino glutamat. Jadi hasil akhir dari katabolisme N ini adalah asam amino glutamat. Jadi kenapa asam amino glutamat ini nanti akan masuk ke proses deaminasi oksidatif. Dan yang paling cepat masuk dalam proses deaminasi oksidatif ini adalah saat asam amino kita ubah menjadi asam amino glutamat. Jadi ini proses deaminasi oksidatif dari L-glutamat ini nanti menghasilkan alfa ketoglutarat. Jadi enzim yang berperan adalah L-glutamat dehidrogenase. Reaksinya bersifat reversibel, yaitu bolak-balik sebagai enzim pengendali inhibitor allosterik ATP, GTP, NADH. Transport amonia. Amonia bersifat toksik, jadi tidak diangkut dalam bentuk bebas dari jaringan ekstrahepatik. Mekanisme utamanya terjadi pada sebagian besar jaringan. Enzim glutamin sintetase akan mengubah amonia menjadi glutamin non toksik. Jadi ini glutamat akan bereaksi dengan ATP direaksikan oleh glutamin sintetase menjadi glutamin, H2O, ADP, dan fosfat. Nah, glutamat ini didapat dari alfa ketoglutarat melalui reaksi transaminasi dengan asam amino yang lainnya. Ini dalam hal ini glutamin dihidrolisis untuk melepas amonia yang masuk ke siklus urea. Dalam ginjal, glutaminase membebaskan amonia untuk dioksigenasikan dengan kelebihan asam. Ini mekanisme yang terjadi di otot. Jadi 30% dari asam amino dari amino nitrogen yang dibentuk dari katabolisme protein dikirimkan ke hati sebagai alanin. Kemudian siklus glukosa masuk ke siklus glukosa juga. Jadi glukosa pada otot menghasilkan asam pirufat. Pirufat dengan glutamat akan menghasilkan alanin dengan alfa ketoglutarat. Kemudian alanin diangkut ke hati. Di hati terjadi reaksi yang sebaliknya. Ini juga sama untuk katabolisme ya. Jadi pada kondisi kelaparan, ini sumber utamanya adalah berupa gluconeogenesis di hati. Jadi pada kondisi kelaparan asam amino ini akan mengalami perubahan menjadi pirufat, kemudian akan masuk ke jalur glikolisis sehingga hasil akhirnya adalah berupa energi ATP. Nah, ini skema dari transfer amonia. Jadi ini glutamat, jadi kan asam amino kalau dalam otot ini akan berubah menjadi amonia dan alfa ketoglutarat serta glutamat. Nah, glutamat ini NH4 akan berubah menjadi glutamat akan berubah menjadi alfa ketoglutarat. Ini kondisinya tergantung pada kondisi tubuh kita. Kenapa kok ada tanda panah muter seperti ini? Kemudian piridoksin ini akan berubah menjadi alanin. Nah, alanin akan masuk ke hati. Alanin berubah menjadi pirufat, masuk ke glukosa. Pirufat nanti masuk ke jalur gluconeogenesis tadi ya, masuk ke glukosa. Bisa juga ini jadi alanin masuk ke glutamat ini. Ini tadi skema transfer amonia secara ringkasnya dari hasil dari
penjelasan sebelum slide-slide yang sebelumnya. Jadi bisa dibaca penjelasan ini sambil melihat skema ini kalau ingin lebih jelasnya. Jadi skema ini bisa dilihat di mini slide-nya, kemudian sambil membaca penjelasan di slide yang sebelumnya. Ini siklus urea. Terjadi di hati, produk akhirnya adalah urea. Jadi siklus urea ini akan membentuk dari amonia, dari CO2, dan dari aspartat, ini NH2-nya. Termasuk reaksi endogenik, jadi sintesis 1 mol urea perlu 3 mol ATP. Jadi urea ini akan masuk ke sirkulasi darah, kemudian darah yang sudah terkandung urea akan masuk ke ginjal, difiltrasi, dan hasil akhirnya akan berubah urin. Ini siklus ureanya. Jadi selanjutnya katabolisme untuk yang kerangka karbon asam amino. Kerangka karbonnya ini akan masuk menjadi senyawa amfibolik atau senyawa keton. Asam amino yang bentuk senyawa amfibolik anggota siklus asam sitrat yaitu oksaloasetat, fumarat, succinyl-CoA, ketoglutarat adalah yang bersifat glukogenik. Jadi asam amino yang sifatnya glukogenik dia akan dikatabolisme menjadi senyawa amfibolik. Asam amino yang bentuk piruvat akan bentuk oksaloasetat. Sedangkan asam amino yang bersifat ketogenik ini akan membentuk asetil-CoA atau asetil-CoA nanti dapat membentuk senyawa keton. Jadi nanti masuk ke metabolisme ketogenik. Nah, ini asam amino yang ketogenik adalah leusin dan lisin. Asam amino ketogenik dan glukenik. Ini produk khususnya. Jadi asam amino. Jadi ini asam aminonya ya. Kemudian ini produk khususnya dari asam amino tersebut. Jadi kalau glisin dia akan bisa mensintesis protein berupa heme, purin, glutathione, kreatin. Jadi ini bisa dibaca dan dihafalkan. Jadi arginin ini adalah asam amino penyusun kreatin, histidin ini asam amino penyusun histamin yaitu yang berhubungan dengan alergi ya, triptofan berhubungan dengan penyusun serotonin. Terima kasih. Selanjutnya silakan bertanya pada sesi diskusi yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.